Pagi anak-anak, hari ini kita bertemu lagi ya dalam pelajaran IPS. Nah, kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya kita sudah bahas. Kalian masih ingat kan yang kemarin kita sudah bahas? Oke, bagus. Kita sudah membahas tentang bagaimana perubahan yang terjadi dalam suatu wilayah, atau bisa dikatakan perubahan dalam keruangan. Ya, itu sama saja. Artinya ada sebuah perubahan yang terjadi dalam sebuah negara, dalam sebuah wilayah, ya, dalam sebuah kawasan. Nah, itu maksudnya seperti itu. Nah, karena kita sedang berbicara tentang Indonesia dan Asia Tenggara, artinya kita sedang membahas adanya sebuah perubahan yang terjadi di Indonesia dan di Asia Tenggara secara umumnya. Nah, kemarin kita sudah bahas juga ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan ruang atau di sebuah negara, sebuah wilayah. Ada faktor alam yang terdiri dari kondisi astronomis, betul, dan kemudian satu lagi kondisi geografis. Itu yang termasuk ke dalam faktor alam. Lalu kemudian ada lagi faktor kedua yang menyebabkan perubahan terjadi, yaitu faktor manusia. Nah, kemarin kita sudah bahas sampai ke kondisi astronomis. Ya, kondisi astronomis ini mempengaruhi terjadinya perubahan di suatu wilayah, di suatu negara. Kalau kita bicara tentang Indonesia, berarti kita sedang membicarakan tentang perubahan apa saja yang terjadi di negara Indonesia. Kalau kita tadi menyebutkan ada perubahan terjadi di Asia Tenggara, berarti kita sedang mempelajari perubahan-perubahan apa saja yang terjadi di Asia Tenggara. Ya, kemarin kan kita sudah bahas secara astronomis ya. Lalu kemudian ada kondisi apa lagi yang menyebabkan terjadinya perubahan di dalam suatu negara tersebut. Yang kedua adalah kondisi geografis. Oke, nah kamu bisa lihat di slide kelima di PowerPoint ini, kamu bisa lihat di situ ada kondisi geografis. Minggu lalu kalian juga sudah mencari pengertian dari kondisi geografis itu apa, ya. Kalian juga sudah mencari kondisi astronomis itu artinya apa. Nah, beberapa sudah menyebutkan secara benar, tepat sekali, apa yang dimaksud dengan kondisi geografis. Ya, kondisi geografis ini adalah kondisi yang menunjukkan keberadaan suatu wilayah, suatu negara secara langsung. Istilahnya, fisiknya, dia ada di mana sih posisinya. Kira-kira begitu ya. Nah, kalau kita lihat posisi atau secara geografis letak Indonesia ini ada di antara dua benua besar dan juga ada di antara dua samudra besar. Bagaimana dengan Asia Tenggara? Sama juga. Jadi artinya negara-negara di Asia Tenggara, negara-negara ini memiliki kemiripan, memiliki kesamaan. Karena kita memiliki, kita berada di posisi atau berada di kondisi geografis yang hampir sama. Ya. Nah, secara khusus Asia Tenggara ini berada atau terletak pada pertemuan lempeng-lempeng. Ya, di mana letak lempeng-lempeng ini kemudian menyebabkan munculnya aktivitas gunung berapi yang cukup aktif. Jadi kalau misalnya negara-negara di Asia Tenggara memiliki gunung-gunung atau rata-rata daerah-daerah atau negara-negara di wilayah Asia Tenggara itu memiliki pegunungan-pegunungan yang sangat aktif. Ya, kita bisa ambil contoh Indonesia, nggak usah jauh-jauh negara yang lain. Kamu bisa perhatikan bagaimana sebentar-sebentar kita mendengar ada gunung Merapi aktif, ada gunung Sinabung aktif, kemudian ada lagi di mana aktif, ya. Sementara kalian mungkin jarang dengar. Kenapa ya? Kalau di negara-negara lain jarang terdengar. Ya karena memang kondisinya kita berada di posisi atau di antara pertemuan lempeng-lempeng geologi ini. Bagaimana dengan negara Asia Tenggara yang lainnya? Hampir sama. Ya. Lalu kemudian ciri lainnya dari negara Asia Tenggara dan Indonesia secara geografis ini. Ciri lainnya yang paling terlihat jelas adalah memiliki aktivitas kegempaan yang
cukup tinggi juga. Ya, sering kamu merasakan atau sering kamu mendengar berita ada gempa di sini, ada gempa di sini. Mungkin tidak terlalu besar, tapi ada gempa. Ya, terakhir kemarin kalau tidak salah itu ada gempa sekitar 5,5 skala Richter di wilayah Bali. Ya, jadi rasanya seperti kayak biasa ya, dengar oh di sini ada gempa, di sini ada gempa. Nah, kenapa sih bisa begitu kok kalau negara lain enggak ya? Nah, ini disebabkan karena negara kita atau negara-negara Asia Tenggara lainnya itu berada di antara pertemuan lempeng-lempeng geologi. Nah, lempeng-lempeng ini sangat mudah sekali melakukan terjadi pergerakan. Nah, pergerakan-pergerakan lempeng-lempeng inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya gempa. Baik itu gempa yang sangat hebat yang bisa sampai menghancurkan sebuah wilayah, contohnya waktu di Aceh, atau gempa-gempa biasa yang hanya mungkin sekedar terasa 1-2 detik ada kerasa goyang seperti itu. Ya, nah itu karena lempeng-lempeng tersebut mengalami pergerakan. Jelas ya sampai di sini? Lalu kemudian ciri lain dari kondisi geografis Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya adalah rata-rata memang negara-negara di Asia Tenggara ini terdiri dari kepulauan rata-rata. Ya, nah Asia Tenggara kita akan bahas sekarang tentang ke Asia Tenggara ya secara letak geografis. Asia Tenggara ini secara geografis itu bisa dibagi menjadi 2 kawasan, 2 daerah. Asia Tenggara daratan dan Asia Tenggara maritim. Maksudnya apa? Asia Tenggara daratan ini adalah negara-negara di wilayah Asia Tenggara yang sebagian besar wilayahnya berupa daratan. Lalu kemudian Asia Tenggara maritim, suatu negara atau negara yang sebagian besar memiliki daerah kemaritiman. Maritim itu adalah perairan, laut. Ya. Nah, ada beberapa contoh negara yang termasuk ke dalam negara-negara ATD atau Asia Tenggara daratan. Ya. Yang termasuk ke dalam Asia Tenggara maritim juga ada. Yang termasuk ke dalam Asia Tenggara daratan itu ada Myanmar, ada Thailand, Kamboja, Laos, dan Vietnam. Sementara negara Asia Tenggara yang maritim itu ada Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, Timur Timur, dan Filipina. Ya. Nah, Asia Tenggara yang daratan ini sedikit lebih stabil, artinya tidak terlalu banyak mengalami goncangan-goncangan atau misalnya ada gunung Merapi, vulkanik atau gempa-gempa seperti itu, agak stabil, tidak terlalu terasa hal-hal semacam itu. Nah, yang sangat dinamis atau yang memiliki pergerakan yang sangat kuat adalah Asia Tenggara yang maritim, termasuk di dalamnya Indonesia. Ya, nah Indonesia termasuk ke dalam daerah yang sangat dinamis. Lalu kemudian lempeng-lempeng itu kalau bergerak itu sangat terasa di wilayah Asia Tenggara maritim. Jadi yang termasuk maritim tadi apa? Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, Timur Timur, dan Filipina ini sangat rentan sekali terhadap yang namanya gempa maupun gunung berapi. Ya, itulah yang menjadi ciri khas dari wilayah Asia Tenggara secara umum dan Indonesia secara khususnya dilihat dari kondisi geografis ya. Namun perlu diketahui juga bahwa negara-negara di Asia Tenggara memiliki karakter masing-masing ya, di mana di dalamnya juga memiliki kekayaan alam masing-masing, kondisi alamnya masing-masing juga ada. Kayak di Indonesia ya, seperti Indonesia kan kita punya banyak sekali pegunungan-pegunungan yang aktif. Lalu kemudian terdiri dari maritim, kelautan. Lautnya sangat
banyak sekali. Sebagian besar di Indonesia ini terdiri dari perairan. Makanya pulau-pulau di Indonesia dipisahkan oleh perairan. Tetapi jangan lupa bahwa negara-negara yang seperti ini juga selain tadi beresiko terhadap gempa, terhadap gunung meletus, tapi jangan lupa kita juga memiliki kelebihan di mana kekayaan alam yang terkandung di dalamnya juga sangat banyak. Ya, kita sudah tahu betul bahwa negara-negara luar sangat mengincar, sangat ingin sekali menguasai Indonesia. Kenapa? Karena alam Indonesia ternyata memiliki kekayaan yang luar biasa. Gunung-gunung berapi maksudnya itu banyak memang beresiko terhadap gempa, terhadap meletusnya gunung berapi. Tetapi karena hal ini tanah-tanah di Indonesia menjadi sangat subur, betul. Nah, kalau perairan di Indonesia sangat luas, kekayaan alam lautnya juga sangat banyak. Itu sebabnya kita bisa melihat kondisi geografis ini terhadap sebuah negara secara positif dan juga secara negatif. Negatifnya apa tadi? Ya, mungkin kita akan lihat apa? Beresiko untuk terkena gempa maupun gunung meletus ya. Lalu kemudian positifnya apa? Tanahnya subur rata-rata sehingga memiliki kekayaan alam yang cukup banyak. Jelas ya? Nah, selain itu juga mereka atau daerah-daerah yang ada di sebagian besar di wilayah perairan rata-rata itu dijadikan tempat persinggahan pelayaran. Jadi tidak asing ya kalau negara-negara maritim, Asia Tenggara maritim ini memiliki pelabuhan-pelabuhan dagang yang sangat besar. Mungkin tidak memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa seperti di Indonesia, tetapi karena dia memiliki perairan yang cukup banyak atau sebagian besarnya ada di wilayah perairan, dia memiliki pelabuhan dan perdagangannya menjadi ramai. Seperti itu ya. Nah, sebetulnya kekayaan alam yang dimiliki oleh sebuah negara itu akan menentukan negara tersebut kaya atau tidak. Ya, itu sebabnya kalau kalian tahu Indonesia itu adalah salah satu negara yang sangat kaya sekali. Karena apa? Kekayaan alam yang terkandung di Indonesia ini sangat banyak. Ya, baik kekayaan alam di daratannya, tanah-tanah subur, ditanamin apa-apa menghasilkan. Lalu kemudian kekayaan alam di lautannya juga sangat banyak. Itu sebabnya dari dulu Indonesia diincar ya, ingin dikuasai oleh sebagian besar negara-negara di Eropa karena tahu banyak kekayaan alam di Indonesia. Sampai sekarang betul, sampai sekarang kita masih memiliki banyak kekayaan alam. Ya. Sampai di sini cukup jelas. Ya. Nah, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di negara Indonesia dan juga Asia Tenggara umumnya. Setelah sekian lama terjadi banyak sekali perubahan, baik perubahan secara kondisi tanahnya, kemudian batu-batuannya, flora dan fauna juga banyak mengalami perubahan. Ya, tanahnya juga kalau kamu lihat sekarang ada banyak perubahan juga ya. Contoh, kesuburan tanah di Indonesia semakin lama semakin berkurang belakangan ini ya, karena kita tidak menjaganya dengan baik. Ya, lalu kemudian kondisi udara yang sangat panas atau terjadinya sebuah global, pemanasan secara global disebutnya apa? Global warming.
ya. Lalu lapisan ozon yang menipis sekali, atau kadang-kadang kemarau sangat panjang, jadi tidak jelas. Sementara kita tahu bahwa di Indonesia itu ada 2 musim ya, musim panas atau kemarau dan musim hujan, penghujan. Biasanya itu normalnya 6 bulan sekali, itu pasti ya. Dimulai oleh musim penghujan itu dari mulai bulan September, pokoknya ada berber itu, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret ya, sampai ke Februari lah. Maret itu baru masuk ke bulan atau ke masa kemarau. Tapi kalau kamu perhatikan sudah terbalik sekarang ya. Kadang-kadang di bulan Juli seperti sekarang harusnya sudah kemarau panjang atau sudah kemarau, tapi kamu kok masih ada aja hujan. Atau kadang-kadang harusnya sudah hujan tetapi masih saja panas, kemarau. Harusnya sudah ketemu berberan, harusnya sudah mulai musim hujan, tapi ini masih kemarau. Nah, itu salah satu contohnya ya. Seperti itu kira-kira mengenai kondisi geografis yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan di negara kita dan Asia Tenggara lainnya ya. Nah, nanti kita akan bahas bahwa kondisi-kondisi yang dimiliki oleh sebuah negara ternyata itu menyebabkan kita membuat sebuah perubahan yang direncanakan. Misalnya saya pengen karena ekonomi harus terus berjalan, saya buat hubungan kerjasama antar negara-negara ASEAN. Lalu kemudian dilakukanlah pemungutan pajak untuk barang-barang yang masuk, ada buat kebijakan dan lain sebagainya. Kira-kira begitu ya. Dan ada banyak perubahan-perubahan lain yang terjadi atau yang dilakukan di negara tersebut. Oke? Itu tadi tentang perubahan yang terjadi akibat kondisi geografis ya. Nah, kita akan lanjut ke slide yang ke-7 tentang faktor kedua. Selain faktor alam, ada faktor manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan keruangan di Indonesia dan Asia Tenggara secara umum. Mari kita lihat slide selanjutnya, faktor manusia.